teman-teman bisa lihat ini di batang ini banyak jamurnya. Ya kita boleh menggunakan pestisida, tapi tidak menggunakan juga nggak apa-apa. Tapi kuncinya ya tetap harus telaten. Saya potongin batang-batang yang sudah tua ini supaya tidak menyebabkan pembusukan dan akhirnya menimbulkan kuman dan bakteri. Ini saya lihat sudah hampir bisa dijadikan media tanam ini. Bisa-bisa saya nanam biji kurma di sini, bisa cukul, bisa tumbuh kalau saya nanam biji kurma di sini. Jadi pestisida itu sifatnya hanya membantu saja. Tetap maintenance secara rutin, secara intensif itu yang harus dilakukan. Entah itu diguntingin daun-daun tuanya, daun-daun busuknya dibuang, terus batangnya disikat. Jadi kita ngecek dari mulai tanah, batang, daun. Kalau dibiarkan sepertinya tidak, agak sulit pestisida tersebut akan bekerja. Jadi kalau saya lihat dari satu pohon ini saja, saya bisa menggunakan fungisida untuk menghilangkan jamur, bisa menggunakan bakterisida untuk menghilangkan bakteri, bisa menggunakan herbisida untuk menghilangkan gulma, terus bisa menggunakan insektisida untuk menghilangkan serangga-serangga yang nempel di sini. Memang terlalu banyak obat yang harus digunakan apabila kita hanya sebatas nanam, menyiram, pemupukan. Jadi perawatan tidak hanya sekedar itu saja, memang harus dilakukan secara detail supaya tanaman bisa terjaga, terawat dengan baik. Jadi kalau dibilang lama, pasti lama karena motongin satu-satu gitu. Terutama batang-batang daun yang sudah membusuk gitu. Pemangkasan duri-duri di Mawar Jambe sudah selesai dilakukan. Lumayan cukup menyita waktu, itu 3 hari saya untuk melakukan itu. Setelah ini, karena ini beberapa hari hujan, setelah ini saya akan sikat duri-durinya. Setelah bersih baru kita semprot dengan obat. Jadi banyak pestisida yang bisa kita lakukan seperti pestisida
pestisida untuk daun, untuk batang, untuk tanah, bisa insektisida, bisa herbisida, bisa nermatisida, bakterisida, fungisida. Tapi berapapun banyaknya jumlah pestisida yang kita gunakan, tetap sentuhan tangan manusia itu lebih penting daripada itu semua. Jadi pada saat nanti ada tumbuh daun baru lagi, duri dan bulu-bulu ini pasti akan muncul kembali. Ya terus akan seperti itu. Kita harus melakukan secara intensif, secara berkelanjutan, tidak hanya sekali melakukan perawatan, tapi terus-terusan selama pohon ini hidup. Terus untuk kedepannya, untuk penanaman tanaman atau pohon, agar tidak dilakukan dengan pot dan karungnya, karena pertama itu menghambat penyerapan nutrisi bagi tanaman, sehingga salah satu fungsinya nutrisi bagi tanaman diantaranya untuk melawan penyakit. Nah jadi si tanamannya kasihan, selain kita bantu dengan menggunakan zat-zat nutrisi, tapi kita harus perhatikan media tanamnya, cara penanamannya seperti apa, supaya si tanaman ini salah satunya bisa mendapatkan nutrisi yang baik sehingga tidak gampang terserang penyakit. Toh tanaman yang kita tanam ini tidak untuk bersifat sementara kan, tapi memang ya ditanam di sini ya sampai kemungkinan sampai seterusnya. Jika akan menggunakan pot atau menggunakan karung pada saat penanaman, itu sifatnya sementara, seperti contoh misalnya penjual tanaman yang akan dipindah-pindah. Nah kalau itu nggak apa-apa, tapi kalau untuk penanaman yang sifatnya jangka panjang, sebaiknya menghindarkan dari menanam pohon dengan pot atau karungnya, supaya gizinya atau nutrisinya tanaman terpenuhi. Sekali lagi, sentuhan tangan manusia lebih penting daripada penggunaan pupuk, pestisida, dan obat-obatan lainnya. Jadi perawatan berkala harus terus dilakukan. Ada penyakit ya kita rawat lagi, ada embuk ya kita basmi lagi, ada cabuk kita basmi lagi, ada jamur seperti ini kita basmi lagi. Ini saya kasih contoh untuk pohon muar jambe. Di sini banyak bulu-bulu halus. Bulu-bulu halus ini kalau kita melakukan penyemprotan hama, di cairannya tidak akan masuk ke dalam sana gitu, tapi dia akan nempel di bulu-bulu halus ini. Sedangkan penyakitnya ada di dalam sana, ada di balik daun-daun atau di balik batang-batang yang busuk ini. Nah ini semua sumber penyakit. Nah kebetulan di antara kapas-kapas atau bulu-bulu halus ini terdapat duri-duri yang keluar. Nah ini duri-durinya sudah saya lakukan pemangkasan, sehingga tidak perlu, kita tinggal nunggu kering aja, karena beberapa hari ini hujan dan agak sulit kalau kondisinya basah. Jadi kita harus nunggu agak terang, kena matahari terik, kering, baru kita sikat gitu. Setelah itu kita lakukan pemangkasan. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Contoh yang seperti muar jambe yang kapan hari saya lakukan treatment untuk pemangkasan duri dan penyikatan bulu-bulu halus ataupun
peningkatan kutu-kutu putih ini itu tidak sekali dan selesai, tidak seperti itu. Tapi selama pohon ini ada, kita akan melakukan hal seperti itu terus secara berkala, selain penggunaan obat-obatan pestisida. Karena sekali lagi, pestisida sebanyak apapun tidak akan ada gunanya jika tidak ada sentuhan tangan manusia. Jadi tetap perawatan secara intensif, secara berkala. Jika ada penyakit-penyakit ini, selain dibantu pestisida, tetap nomor satunya itu tangannya manusia. Mau gimana lagi, karena kita sudah beli pohonnya, ya kita rawat. Jadi tidak hanya sekedar nanam, nyiram, terus melakukan penyemprotan hama, tidak seperti itu. Kita akan melakukan perawatan secara berkesinambungan selama pohon ini hidup. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan berguna.